Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Jadi saya Riana, di hari ini kita akan membahas mengenai tema yang menarik bersama orang yang spesial juga, karena kita tidak mendatangkan tokoh politik atau ahli, melainkan bapak saya sendiri. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang politik uang, atau bisa juga dibilang klientelisme. Nah, di sini saya ingin bertanya pada Bapak nih. Ya. Jadi kita di sini ngobrolnya santai aja ya, Pak. Iya. Jadi Bapak sendiri pernah dengar tentang politik uang atau belum? Iya, pernah. Di sini memang di kampus saya itu pernah mengadakan pemilu pakai politik uang. Berarti hal tersebut masih sering terjadi ya pada saat pemilu. Iya. Nah, pada saat calon tersebut bagi-bagi uang atau mungkin bantuan ke warga sebelum pemilu, itu warga tersebut jadi merasa hutang budi ya. Nah, menurut Bapak itu sehat atau wajar itu untuk demokrasi kita? Sebenarnya sih nggak wajar. Cuman di sini tuh sudah tradisinya bagi-bagi uang. Jadi ya apa boleh buat, kita harus menjalankan sesuai yang diamanai oleh orang tersebut. Udah. Bapak sendiri pernah lihat atau mengalami hal tersebut gak? Atau mungkin lihat orang bagi-bagi bantuan ke pemilu, atau mungkin Bapak sendiri malah ditawarin? Iya, saya sendiri juga pernah ditawarin, bahkan didatangin orang yang mau bagi-bagi uang antara calon tersebut, bahkan suruh memilih dia. Nah, pas itu Bapak mendapat bantuan atau uang tersebut merasakan hal apa? Ya, saya merasakan ya gimana ya, kan sudah dikasih uang, kan kita harus memilih dia, karena uang itu ya dari dia, calon tersebut. Saat menerima itu jadi dapat tekanan harus memilih orang tersebut atau bagaimana? Iya, harus memilih, karena katanya begini, kalau nggak memilih saya itu ya terserah, bilangnya gitu calon tersebut lah itu. Jadi saya memilih dia. Jadi sebenarnya nggak dipaksa, tapi karena uang tersebut jadi merasa ada perasaan lain. Ya, aku sih sebenarnya nggak dipaksa, cuma terserah saya aja gitu. Yang namanya politik kan nggak tahu gitu. Jadi saya memilih dia yang sudah mengasih uang. Menurut Bapak, kalau misalnya udah sering dapat bantuan seperti itu, nah apa akan jadi pengen dapat terus? Ya nggak pengen dapat terus. Sebenarnya tuh politik uang itu dihapuslah sebaiknya. Tapi ya susah kalau sudah begitu, kalau udah masalah politik uang, susah menghapusnya. Jadi ada yang setelah dikasih bantuan uang tersebut dari masyarakat juga akan semangat, dan ada juga yang cuek, sudah amat. Ya kalau sudah dikasih uang ya memang semangat, tapi ya sebenarnya sih nggak pakai politik itu. Tapi kalau nggak pakai politik sekarang kayaknya nggak bisa, harus pakai politik kalau masalah begituan pemilu atau pemilihan umum atau pemilih bupati atau pemilih desa, itu sekarang begitu pakainya politik uang. Kalau ternyata dari calonnya ini sendiri menang karena politik uang, nah apakah mereka akan benar-benar peduli atau mikirin masyarakat itu nggak? Ya kebanyakan sih yang pakai politik uang itu nggak mikirin masyarakat, dia tuh mikirin diri sendiri, pengen apa itu istilahnya
atau orang itu pengen balik modal dulu lah, baru memikirin masyarakat gitu. Menurut saya gitu. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang membuat politik ini susah dihilangkan? Apa mungkin dari masyarakatnya, calonnya, atau mungkin memang sistem pemilunya seperti itu? Kalau masalah politik uang itu kayaknya susah dihapus, susah dihilangkan, karena sudah tradisinya masalah politik uang itu di Indonesia itu kayaknya susah lah menurut saya gitu. Menurut Bapak sendiri apa sih yang dilakukan biar pemilunya ini jujur gitu, dari partai politik atau calon kampanye itu kampanye itu bisa berjalan dengan baik dan jujur seperti itu? Itu sebenarnya harus dilakukan dari atasan atau yang berwajib itu, yang yang harus menghapus politik uang itu harus dari atasan atau dari pusatnya, itu baru mungkin bisa. Nah, dari sini kita juga pengen tahu dari teknologi atau media sosial ini tuh bisa bantu menyadarkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tentang uang seperti itu, Pak. Ya bagus juga kalau melalui media sosial atau apa itu bisa, karena sekarang sudah zamannya teknologi media sosial, bisa juga dilakukan seperti itu pakai media sosial. Nah, mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin ya, bahwasanya bagaimana mereka memilih karena bisa dipercaya dan bukan tentang uang. Ini pesan yang disampaikan. Ya, pesan-pesan dari kami semuanya, seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya sih jangan tergiur masalah uang politik ya, dan jangan tergiur masalah uang banyak terus harus memilih dia, jangan sampai yang yang pakai politik itu dijalankan terus gitu. Ya semoga warga masyarakat Indonesia dan sekitarnya itu harus sadar masalah politik uang, soalnya itu ada penyebabnya kalau pakai masalah politik uang gitu aja. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini. Dan ya ternyata membahas tentang politik itu ternyata menarik ya, dengan suasana yang santai seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami obrolkan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.